Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still with Mas Priadi in Moon Lover English Learning. Today we are still talking about the tenses, and now we will learn about the present perfect tense. The present perfect tense is used to express an action or situation that has started in the past and still continuing until now, or has been completed in the certain point in the time in the past and the event is still continuing. Oke, para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perfect tense. Kemarin kita sudah belajar tentang tense yang lain. Untuk sekarang kita belajar present perfect tense. Present perfect tense digunakan untuk mengungkapkan sebuah kejadian atau tindakan yang sudah terjadi di masa lampau dan sampai terjadi sampai sekarang, atau kejadian sudah lengkap di masa waktu yang lalu gitu ya, tapi efeknya masih terasa sampai sekarang. Kita menggunakan tense ini untuk dalam situasi sebagai berikut. Ketika kita ingin mengungkapkan sebuah pengalaman, misalnya I have been in Jakarta for 2 years, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengungkapkan tentang perubahan, gitu. Tentang perubahan. Misalnya he has grown since the last time I saw him. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengungkapkan tentang pencapaian. Misalnya the doctor has invented the medicine for curing the corona. And then number 4 ada digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang pekerjaan yang belum terselesaikan. Itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ketika kita ingin mengungkapkan beberapa hal tadi, maka kita menggunakan kalimat polanya pola present perfect tense. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita akan melihat beberapa contoh, nanti akan saya tulis sehingga kita bisa paham dan juga kita nanti akan membuat formula atau rumusnya. Nah, sekarang kita perhatikan ada beberapa contoh yang sudah saya tuliskan di sini. Saya tuliskan dalam bentuk present perfect tense. Nanti setelah ini kita akan membuat rumusnya. Yang perlu diperhatikan dalam belajar tenses adalah tentang subjek, kemudian auxiliary verb atau kata kerja bantu atau to be, kemudian kata kerja dan keterangan waktu. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita belajar tenses biar nanti tidak tertukar gitu. Nah, yang pertama adalah he has taught at the school for 2 years. Dia sudah mengajar di sekolah itu selama 2 tahun. Nah, ini pakai has ya. Orang ketiga tunggal itu pakai s. Yes. Nah, kemudian kata kerja di sini benar adalah bentuk ketiga. Bentuk ketiga ya. Nanti dilihat di kamus itu ada daftar regular verb dan irregular verb. Nanti bisa dilihat di kelompok ketiga, di kolom ketiga atau past participle. Kemudian yang kedua, they have been in Bali since 2019. Nah, di sini ternyata menggunakan have ya. Nah, jadi untuk rombongan seperti you, we, I, kemudian they atau sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 1, maka nanti to be-nya atau auxiliary verb-nya adalah pakai have gitu ya. Beda dengan yang tadi pakai she, he, it atau nama orang yang jumlahnya 1 atau benda yang jumlahnya 1 nanti pakai has. Nah, kemudian setelah itu diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga, been ya. Tadinya kan be ya. Gitu ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa ternyata untuk keterangan waktu pada tenses perfect tense adalah for dan since ya. Ini keterangan waktu yang kita gunakan di present perfect tense. For itu selama gitu ya.
Nah, kemudian since, sejak gitu ya. Kemudian yang nomor 3, the student have not finished the test. Para siswa belum menyelesaikan tesnya. Ya, jadi kalau kita ingin membuat kalimat negatif, maka tinggal menambahkan not di belakang to be, belakang have atau has, gitu ya. Di sini juga ada. Dan kata kerjanya tidak ada perubahan, tetap dalam bentuk ketiga atau past participle, ini ya. Ini. Nah, ini ternyata di sini kita juga bisa menyingkat kata has not jadi hasn't atau have not jadi haven't. Itu bisa kita singkat seperti ini. Ya. Kemudian yang nomor 5, have you ever been to Australia? Ya. Apakah Anda pernah tinggal atau berada di Australia? Ya. Nah, selain keterangan waktu yang digunakan di selain for dan since ini digunakan di present perfect tense, ada adverb yang lain yang juga sering digunakan di perfect tense. Misalnya seperti ever tadi ya, ever. Kemudian ada lagi yet, gitu ya. Kemudian ada lagi already. Ada lagi never, ada never ya, never, ya. Never. Ada lagi juga pakai just. Nah, ini adalah adverb yang biasanya digunakan di tenses perfect tense. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan membuat rumus atau formula untuk present perfect tense. Nah, kita lihat di rumus kalimat positifnya. Biasa subjek, kemudian ini pakai has ya. Has. Kemudian kata kerja bentuk ketiga, kemudian objek. Nah, maksudnya yang pertama adalah untuk yang subjeknya seperti she, kemudian he atau it misalnya ya. Ini. Nah, kemudian yang plus kalimat positif yang pakai yang kedua adalah subjek plus have plus verb 3 plus objek. Jadi untuk subjek yang seperti they, kemudian I, you, dan we, atau sejumlah nama orang yang jumlahnya berdasarkan. Sedangkan untuk kalimat yang negatif, maka ini saya campurkan aja, karena kita sudah tahu jodohnya. Ini jodohnya ini jodohnya ini ya. Saya sekarang akan menyingkat bahwa untuk kalimat negatifnya adalah subjek plus has atau have plus verb, tambah not ya. Plus not, kemudian plus verb 3 plus object. Ini adalah kalimat negatifnya. Kemudian untuk kalimat yang kami tanya adalah kita pindah ke awal ya, has atau have plus subjek sini ya, plus verb 3 plus object. Nah, itu ya. Jadi itulah rumus-rumus yang bisa kita tulis setelah tadi kita mempelajari tentang kalimat berbentuk present perfect tense. Jangan lupa bahwa keterangan waktu yang digunakan di sini adalah for dan since, kemudian adverb atau kata keterangan yang bisa sering digunakan di kalimat ini adalah misalnya ever, yet, already, never, just.
Okay, I think it is clear for you. And then after this, we are going to have an exercise, and we will do it together. Well, student, there are some exercise here. Let's try to finish them. The instruction is change these sentences into present perfect tense. Ya, rubahlah berapa kalimat berikut ini menjadi bentuk present perfect tense. Okay, let's start from number 1. He blah 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 win the competition for 3 years. Ya, oke. Sampainya he, maka ini ada he juga. Ya. Kemudian he, itu to be. Ya. To be-nya adalah has. Kemudian kata kerja pertama ini dibuat menjadi bentuk ketiga menjadi won. Selanjutnya terserah Anda, ya. The competition for 3 years. Oke, number 2, we blah 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 wait him for 2 hours. Kita sudah menunggu dia selama 2 jam. Oke, kita di sini we. Kalau we berarti dia mendapat to be-nya adalah have, ya. Have. Kemudian kata kerjanya kita rubah menjadi bentuk 3 menjadi waited, ya. Setelah itu kita lanjutkan sampai habis. Him for 2 hours. And then number 3, they, ini berarti not, sebelum buat kalau negatif. They berarti pakai have, ya. Have. Kemudian tambahkan not. Kemudian pay-nya masih tetap bentuk ketiga, ya. Jadi pay back sampai habis, ya. For me since a year ago. Oke, number 4, Anna bla 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 get not the children yet, gitu ya. Berarti kita disuruh juga membuat kalimat negatif. Nah, Anna orang ketiga tunggal, berarti dia pakai has, ya. Setelah has tambahkan dengan not. Kemudian get-nya kita rubah menjadi bentuk 3 jadi gotten. Selanjutnya sampai habis. The children yeah. Kemudian kelima, ini disuruh membuat kalimat tanya, ya. Nah, berarti kalau tanpa tanya berarti to be-nya pindah ke awal kalimat, ya. Kalau be berarti dia berjodoh dengan have, ya. Kemudian subjek be, kemudian kita rubah menjadi bentuk ketiga jadi make. Kemudian selanjutnya sampai habis, ya. Each other before. Nah, kira-kira cara mengerjakan kalimat berbentuk present perfect tense. Okay, students, we have already discussed about the present perfect tense, and also we have finished doing the exercise. Thank you very much for attention. See you the next time. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.